Oke, perkenalkan kami kelompok 3 dari kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek machine learning kami yang berjudul penerapan arsitektur adaptif meteorological regime switching menggunakan VM ensemble untuk peramalan permintaan sharing. Yang pertama, perkenalan dulu. Nama saya Natasha Maria Chandasari dengan tiga digit nomor terakhir 072. Saya Oliver Gunawan Martuasialoho dengan 3 digit terakhir NIM 078. Dan saya Muhammad juga Minudin dengan NIM 3 digit terakhir 106. Oke, sebelumnya kata datang dari uh, penelitian kami ini. Pertama, prediksi permintaan back sharing merupakan masalah time sharing yang kompleks karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu waktu dan cuaca. Model global seringkali kesulitan menangkap nuansa perubahan pola permintaan pada kondisi cuaca mikro yang berbeda. Di sini tujuan dari proyek kami yaitu mengembangkan arsitektur ensemble learning berbasis mixture of expert yang menggabungkan Gaussian mixture model untuk deteksi rezim cuaca dan XGBoost sebagai prediktor spesialis. Kami akan menguji hipotesis apakah membagi data dalam mesin cuaca akan meningkatkan akurasi dibandingkan model tunggal. Ini kami sesuai batasan tugas hanya akan mengambil 20 sampel data pertama dari UCI dari repository UCI. Oke, yang pertama exploratory dan analis. Sebelum preprocessing, kami akan melakukan analisis visual untuk memahami karakteristik time series. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendeteksi data leakage, validasi pola musiman, lalu validasi autokorelasi. Oke, di sini disebutkan grafik korelasi fitur. Di sini bisa kita lihat fitur casual dan register sangat berkorelasi dengan fitur count karena fitur count sendiri merupakan penjumlahan dari fitur casual dan register. Jadi akan kita drop fitur itu, lalu fitur temperatur dan average temperatur ini berkorelasi sangat tinggi juga. Jadi kita harus drop salah satunya. Di sini kami akan mengedrop fitur average temperatur. Lalu di sini ada grafik pola siklus harian. Dapat kita lihat jumlah penyewaan tertinggi hariannya pada jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Lalu di sini kami melakukan dekomposisi time series berdasarkan tren seasonal dan residual. Yang ini pertama ada grafik jumlah penyewaan hariannya. Lalu ini yang dibagi berdasarkan tren dapat dilihat setiap harinya kadang naik kadang turun. Lalu seasonal dapat kita lihat grafiknya seragam dan setiap harinya memiliki dua puncak pada jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Lalu di sini ada grafik residual yang tidak berkorelasi dengan fitur waktu. Lalu di sini ada grafik autocorrelation function. Di sini bisa kita lihat pada 24 jam memiliki korelasi sangat tinggi yang membuktikan bahwa data ini merupakan data time series murni. Yang kemudian tahap processing dan feature selection. Berdasarkan temuan tadi, kita akan melakukan proses preprocessing. Ini kami memiliki keputusan untuk mengedrop beberapa fitur. Yang pertama ada fitur casual dan register karena tadi ada data leakage dan fitur average temperatur karena redundansi. Lalu di sini kami melakukan sequential splitting dengan perbandingan 80/20. 80% data pertama digunakan untuk training, lalu 20% data
Berikutnya digunakan untuk testing. Oke, untuk berikutnya saya akan melanjutkan materi terkait implementasi model yang kami usulkan, yaitu yang pertama, kenapa sih kita memilih metode ini? Nah, biasanya tuh kan orang menggunakan satu model doang kalau misalnya untuk memprediksi sebuah kondisi. Misalnya kayak kalau misalnya mau klasifikasi dia harus naik bias atau dan lain-lain. Tapi kita tuh berpikir pada saat dataset ini tuh perilaku orang saat hujan itu pasti kan berbeda. Kalau misalnya perilaku orang saat cerah, pasti kalau misalnya pas hujan orang-orang mungkin nggak akan lebih memilih untuk menyewa sepeda daripada pada saat yang cerah. Jadi itu kami tuh memutuskan bahwa oh ini tuh masih ada pertimbangan yang harus kita pikirkan gitu loh dan kita hitung. Maka dari itu kita itu mengusulkan arsitektur mixture of expert di mana arsitektur ini itu menghubungkan dua jenis model algoritma dalam satu penyelesaian. Jadi yang pertama itu ada metode Gaussian Mixture Model. Nah, ini itu apa? Jadi dia itu adalah sebuah gating network. Nah, tugasnya itu apa? Jadi dia tuh tugasnya itu ngelompokin kondisi cuaca. Jadi kita tuh bakal ngambil tiga kolom atribut suhu, lembab, dan angin agar dapat membuat sebuah klaster-klaster kelompok dari sebuah situasi kayak skenario. Misalnya suhunya berupa nilai sekian, lembabnya bernilai sekian, dan anginnya bernilai sekian, akan menciptakan suatu skenario. Dan ini akan dibagi menjadi beberapa rezim atau skenario. Bisa dilihat juga dalam Google Colab yang udah kita buat, kita itu membaginya itu dalam sebuah tiga skenario, di mana ada tiga kesamaan cluster yang dibagi antara dataset. Nah, ini adalah contohnya. Terus, interpretasinya itu GMM berhasil menyisahkan kondisi cuaca. Ini dalam grafiknya itu terdapat tiga kondisi. Itu bisa aja kayak basah, kering, ataupun normal, ataupun dan lain-lain. Pokoknya itu dalam tiga klaster tersebut itu memiliki kumpulan data yang memiliki skenario yang hampir sama. Makanya dari itu mereka dikelompokkan di dalam satu skenario. Seperti itu. Lalu dilanjutkan ke bagian 4, kalibrasi model. Jadi kalibrasi model itu apa? Nah, untuk memastikan objektivitas pada penelitian kami ini kan menggunakan ensemble learning. Dan maka dari itu kita bakal membandingkan model yang kami buat itu dengan model-model yang lain. Nah, untuk memastikan konsistensi kita juga akan memiliki beberapa nilai hiperparameter yang harus disetarakan ke seluruh model. Nah, yang pertama itu ada N cluster. Jadi, kami menyertakan opsi satu cluster untuk menguji hipotesis. Apakah segmentasi data ini benar-benar diperlukan pada dataset kecil 2000 sampel? Maksudnya itu adalah apakah cuaca itu harus dibagi-bagi menjadi beberapa cluster? Jadi kalau misalnya kita sudah menghitung hiperparameter tutingnya membutuhkan satu, berarti oh XG boosternya itu nggak butuh dibedain cuacanya, jadi cukup satu aja. Tapi kalau misalnya memilih lebih dari satu, itu menandakan bahwa beberapa skenario itu memang harus diperhitungkan. Karena yang tadi saya ucapkan lagi, kalau misalnya cuacanya hujan dan cerah juga pasti kan mempengaruhi sama output dari jumlah. Maka dari itu kita eh, mengincludekan perbedaan skenario tersebut. Lalu hiperparameter kedua itu terdapat max depth. Max depth itu adalah rentang dari model sederhana. Nah, ini tuh bagusnya untuk apa? Dia tuh bakalan menemukan settingan hiperparameter yang pas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nggak harus underfitting di mana dia itu errornya banyak karena dia itu nggak terlalu bagus untuk menghasilkan nilai output jumlah, ataupun dia overfitting juga, dia nggak akan terlalu berpengaruh oleh noise-noise yang bakal ada di dalam dataset. Lalu yang terakhir itu terdapat N estimator dan learning rate. Nah, dia ini adalah berupa variasi jumlah pohon dan kecepatan belajar untuk meningkatkan fine tuning.
Nah, ini tuh bagusnya buat apa kita pakai untuk meningkatkan performa model kita dan juga untuk menyetarakan performa model-model yang lain agar pembandingannya itu semakin lebih adil. Nah, ini yang pertama ini di bab 4 itu terdapat parameter yang udah kita buat, beberapanya itu ada N cluster dan lain-lain. Lalu ini ada caranya untuk menentukan hiperparameter tuningnya. Kita memasukkan parameter tersebut dan kita akan ngelooping tiap parameter itu untuk menentukan oh dalam misalnya n cluster jumlahnya segini yang paling bagus eh, akurasinya dan seterusnya. Bisa dilihat ke hasil dari running kodenya. Oke, itu adalah hasilnya dalam GMM yang udah kita usulkan itu konfigurasinya itu M clusternya itu cukup di satu, di mana dia itu cukup di satu cuaca aja, jadi nggak usah di splitting lebih jauh karena itu akan menurunkan akurasi dan juga nilai RMSE di mana itu adalah perhitungan. Lalu max depth-nya itu berjumlah 6, N estimatornya itu berjumlah 150, running rate-nya itu berjumlah 0,1. Nah, yang di bawah ini adalah hiperparameter tuning untuk beberapa model-model benchmark yang kita pakai. Itu ada terdapat Random Forest, XGBoost Standard, Light GBM, dan juga harus ada lagi satu itu namanya linear regression. Oke. Nah, ini kita udah ngetesting dan mendapatkan hiperparameter nilainya yang paling bagus untuk tiap model. Maka dari itu kita langsung menuju ke bab 5 yang akan dijelaskan oleh Yoga. Oke, di sini saya akan melanjutkan eh, tentang evaluasi dan perbandingan akhirnya. Jadi tadi seperti yang udah dijelasin Oliver kan, eh, arsitektur rencang itu nggak bakal ada artinya kalau prediksinya itu meleset. Nah, di sini di bab 5 ini kita akan validasi nih, apakah arsitektur yang kita bikin ini emang benar-benar bekerja. Jadi kita bandingin head to head dengan model-model lain standar industri tadi. Eh, yang pertama, tolong di scroll. Nah, yang pertama bisa dilihat di batang paling tinggi ini ada linear regression. Itu dia punya tingkat error 74,84. Nah, ini tuh angka yang membuktikan bahwa back sharing ini tuh masalahnya terlalu kompleks. Jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan statistik biasa. Jadi polanya itu nggak lurus, tapi dia kacau sama fluktuatif gitu. Kemudian di sini yang paling ketat dengan model kami itu ada XGBoost standar dengan nilai errornya 34,40. Nah, ini tuh dia model standar industri, tapi apakah ini udah cukup bagus? Nah, ternyata dengan model kami di warna merah ini kami dapat menekan errornya itu sampai 32,82. Yang mana semakin kecil itu kan semakin bagus kan ya. Di sini kami berhasil ngunggulin model terbaik yang ada. Nah, kenapa sih model kami itu bisa menang padahal sama-sama boosting gitu. Di sini tadi seperti yang udah dijelasin di Oliver juga, ini ada di strategi grid search kami. Jadi kami tuh jadi model-model yang sebelumnya tuh gunain kesan yang main aman gitu. Learning rate-nya tuh konservatif di 0,05. Nah, dia akibatnya tuh kesannya kayak dia lambat berjalan. Sebaliknya di sistem kami ngambil learning rate itu langsung 0,1 gitu. Dia lebih agresif karena kan datanya tadi cuma 2000 ya. Jadi keberanian mengambil langkah agresif ini tuh yang membuat model kami tuh lebih cepat nangkep perubahan cuaca mendadak dibandingkan kompetitor lain. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini skor R square kami itu 0,85, artinya 85% perilaku penyewa pesepeda itu berhasil dibaca oleh model kami. Kemudian sistem kami ini membuktikan bahwa canggih itu nggak harus rumit. Dia juga harus tahu kapan pakai satu cluster, kapan harus banyak, terus dia harus tahu cara ngindari overfittingnya dengan otomatis. Kemudian error terkecil di model ini dia bisa jadi kandidat paling siap untuk diterapkan dalam manajemen stok sepeda harian ke depannya.
Oke, sekian presentasi proyek kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Mana sih? Kita stop.